Laut bukan hanya menjadi pemandangan yang indah, tapi juga laut memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Namun di balik keindahan itu semua bisa menjadi petaka jika alam sudah mulai marah. Seperti yang terjadi di Desa Tampak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Pada tanggal 30 Desember 2010, 2 nelayan menjadi korban. Iya. Peristiwa sangat mengerikan ini menimpa 2 nelayan, Supeno dan Mustafa. Lalu bagaimanakah nasib mereka? Kita saksikan saja kisah selanjutnya. Ini dia. Pagi ini yang begitu cerah bagi Mustafa dan Supeno karena mereka berdua berhasil membawa hasil tangkapan ikan yang lumayan banyak. Mustafa juga senang karena kedatangannya disambut oleh Nining putri kesayangannya. Nining meminta ayahnya agar tidak melaut malam nanti karena dia ingin sekali tidur malam itu bersama ayahnya. Mustafa pun berjanji akan menuruti Nining hari itu. Bu, Bapak pulang. Bapak datang. Nining, turun sayang. Bapaknya capek. Aduh. Ikannya banyak ya, Pak? Mana sebagian nih? Ya kalau begitu aku pulang dulu ya. Iya, Bang. Nah, besok sore kan? Ya, saya salah Kasihan dulu. anaknya. Oke, monggo. Yuk, lu pulang dulu ya. Turun. Bang ya. Makasih, Bang. Yuk. Ikannya nih lumayan ya gede. Banyak banget, Ya, Pak. alhamdulillah, Bu. Ini udah rezeki kita semua ya. Alhamdulillah. Bawa aja jalan, Bu ya. Gitu. Tadi sayang. Ayo nih. Iya. Pagi itu suami saya Mustafa membawa tangkapan ikan yang lumayan banyak. Mungkin rezeki suami saya hari itu sedang bagus. Aswit tampak melamun ketika sedang memasak. Bu, Mustafa yang mencium bau gosong langsung masuk ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Mustafa heran melihat Aswit istrinya melamun. Padahal masakan yang dia masak sudah gosong. Mustafa langsung menegur istrinya yang melamun. Aswit menjelaskan kalau dia sedang resah memikirkan sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan membuat hatinya resah dan tidak enak. Mustafa mencoba menenangkan istrinya agar tidak perlu khawatir. kerja kok ngelamun sampai ikan gosong semua. Lah kalau gosong semua kita makan apa tuh, Bu? Enggak kok, Pak. Ada yang enggak gosong. Ya wes, Sob. Angkat semuanya. Kita makan bareng-bareng. Dah? Mana? Makan tambahannya ya, nih. Ikannya tambah nih. No. Tambah ikannya. Biar sehat ya. Itu yang gorengin tuh.
Bu. Ngelamun lagi. Ayo makan. Masih kenyang, Pak. Teruskan aja Bapak makannya sama Neneng. Lamun meneh. Kenapa toh, Bu? Sebenarnya itu ada apa? Dari tadi gua ngelamun terus. Jadi makan tuh nasi. Sayang toh. Aku kok masih kepikiran perasaanku yang tadi ya, Pak. Perasaan yang mana lagi? Ketika sedang menemani makan suaminya, Biasa aja, Aswit toh. tidak sedikit pun menyentuh Kamu makanannya. kepikiran apa toh, Bu? Aswit merasa sangat resah dan gundah di dalam hatinya. Apakah ini sebuah firasat buruk bahwa dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Ataukah hanya perasaannya belaka? Tetaplah di Miracle. Iya. Nah, ya toh nih. Lihat toh nih toh, ya toh. Tapi endi nih? Hah? Ya, apik kuwi. Ki rambut londo gini. Ya toh? Tapi bapak beli di mana boneka itu nih ya? Lupa itu bapak tuh. Wah, apik tenan itu boneka nih. Udah malam nih. Udah saatnya kamu tidur. Bapak juga capek tuh. Ya Bu, nanti Neneng tidur dengan Bapak. Neneng ingin diceritain oleh Bapak. Ya wis, ndak apa-apa, Bu. Biar sekali-kali tidur sama bapak. Ayo, Neng. Jam malam bobo yuk. Assalamualaikum. Mus. Apa nak? Ya, kasih. Seharusnya malam itu suami saya tidur bersama anak saya Nining. Tapi karena Pak Superno datang ke rumah membuat Nining kecewa. Kenapa, Nak? Maaf ya kalau aku ganggu. Malam ini kita harus ke laut. Kan besok hari raya. Mustafa menemui Superno yang berada di luar rumahnya. Besok kita untung kan. Ternyata Superno mengajak Mustafa untuk melaut malam itu. Gimana? Mustafa sempat Kok bingung. Namun akhirnya Mustafa memutuskan akan menemani Superno melaut malam itu. Karena menganggap kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Ning, maafin Bapak. Bapak nggak bisa nemenin Ning malam ini. Bapak harus ngelaut. Jadi, Ning sabar sebentar ya. Gak mau, Neneng ingin tidur dengan Bapak. Ning, besok itu hari nelayan. Jadi Bapak kalau melaut sekarang pasti ikannya banyak. Nanti setelah ikannya banyak, Bapak jual, uangnya nanti kekumpul. Ini kan buat beli baju Ning dengan Ibu. Bapak kan janji beliin boneka ke Ning ya. Sabar ya, Nduk. Gak mau, Neneng pengen sama Bapak. Neneng pengen diceritain sama Bapak. Ya wis, besok bobo bareng sama Bapak ya, sambil cerita ya. Gak mau, Neneng pengen sekarang tidur berdua sama Bapak. Ingin diceritain sama Bapak. Sebentar ya, Nak. Ya wis nah. Ayo. Sebentar ya. Jujur saja, malam itu saya berat sekali untuk melepas suami saya pergi melaut. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Nining terus saja menangis.
Angin malam di pesisir pantai malam itu berhembus cukup kencang. Mustafa sempat ragu mau melaut malam itu. Enggak apa, Mas? Tapi Supeno menyemangatinya dan bilang kalau angin bertiup kencang, justru semua ikan di laut sedang banyak. Yo, Mustafa yang mendengar penjelasan rekannya langsung senang dan kembali bersemangat. ini kita juga pernah. Yakin, Ra? Yakin. Demi mendapatkan ikan yang banyak malam itu, Mustafa mencoba mengacuhkan perasaan gundahnya untuk melaut dan mulai bersemangat pergi dengan perahunya malam itu bersama Supeno. Di tengah laut, angin berhembus semakin kencang. Mustafa kembali cemas dan merasa panik malam itu. Mustafa terus berusaha menyeimbangkan perahu yang mereka tumpangi. Namun karena ombak terlalu tinggi, akhirnya Supeno memutuskan untuk kembali ke daratan malam itu. Tiba-tiba ketika Supeno mulai menyalakan motor perahu mereka, ombak besar dari arah samping perahu mereka langsung saja menghantam perahu dan akhirnya perahu tersebut terbalik sehingga membuat Supeno dan Mustafa jatuh ke dalam laut. Mustafa dan Supeno terus terombang-ambing oleh air laut. Mereka berusaha terus berenang agar tidak tenggelam. Di dalam situasi antara hidup dan mati, Mustafa teringat dengan Nining anaknya di rumah. Dia merasa bersalah dan berdosa karena telah meninggalkan anaknya. Cerita aja sama Bapak. Mulut Mustafa dan Supeno tidak henti-hentinya terus berdoa agar bisa selamat malam itu. Walaupun air laut yang begitu dingin seperti es, mereka terus berusaha berenang agar tidak tenggelam. Di saat Supeno dan Mustafa sudah mulai pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba saja mereka melihat sebilah papan yang mengambang di samping mereka. Sudah 7 hari Mustafa dan Supeno berada di tengah laut. Karena sudah terlalu letih hanya berpegangan di atas papan, mereka pun akhirnya kelelahan dan pasrah. Saat mereka pasrah apapun yang terjadi, tiba-tiba mereka melihat ada perahu nelayan yang kebetulan lewat. Supeno dan Mustafa senang dan langsung berteriak untuk meminta bantuan. Bapak! 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 Bapak ini nenek, Pak. Bapak. Ini sungguh benar-benar mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur suami saya bisa selamat. Nining, anak kami juga senang kalau ayahnya kembali lagi ke rumah.
kali ini akan mengangkat kisah tentang sepasang suami istri Ina dan Dani dari Dusun Limosoa, wilayah Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai. Dani berprofesi sebagai nelayan. Dan walaupun hidup serba berkecukupan, namun Ina sebagai istrinya selalu menyayangi suaminya. Ya, ada perlu apa, Bu? Saya mau belikan. Oh iya, tunggu sebentar ya, Bu. Kebetulan ikan kita juga udah pada mulai kering, Bu. Ibu keseknya. Iya. Segini cukup, Bu? Cukup. Maaf Bu, uang saya hilang. Oh ya sudah, nggak apa-apa, Bu. Boleh saya bawa dulu ikannya? Iya, nggak apa-apa. Anak saya lagi sakit, belum makan. Ya, semoga cepat sembuh ya, Bu, anaknya. Oh ya, terima kasih. Permisi Bu. Tentang musibah gelombang tsunami Mentawai, di mana keluarga Ina menjadi korban gelombang tsunami tersebut, namun terselamatkan oleh sebuah keajaiban. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisah selanjutnya. Pak, mudah-mudahan ikan yang kita jemur tadi laku semua. Siang itu, ketika Dani dan Ina sedang makan siang di dalam rumahnya, mereka kedatangan tamu, yaitu Yakob tetangga mereka yang mengajak Dani untuk pergi ke bukit mencari buah kelapa yang sudah tua. Kita ngambil kelapa. Soalnya Dani yang seorang ragu-ragu mau bayar meminta mahal izin bapak istrinya merasa heran Boleh, Bu. karena Bapak Ina pergi mengizinkan dirinya pergi ke menemani bukit. Yakob mengambil kelapa. Biasanya dia selalu melarang dirinya Sudah, pergi Pak. ke atas Kalau bukit. Bapak mau pergi, ya pergi saja. Tapi Bapak hati-hati ya di sana. Bapak pergi bersama Yakob ya Bu ya. Iya. Yuk, kita pergi dulu, Kak. Iya. Yuk, masukin ya. Terusin ya. Dan kenapa diam aja Dan? Apa-apa, Nggak naik. males. Kelihatannya kelapanya masih muda-muda. Mana itu udah tua. Ntar keburu sore kita nggak dapat apa-apa lagi. Iya, iya. Siang itu di perkebunan. Dani suami saya heran. Kenapa tiap kelapa yang dipetiknya isinya rusak dan busuk. Beberapa warga membawa karung yang berisi buah kelapa untuk segera dijual. Begitu pula dengan Yakob. Hanya Dani yang tidak membawa kelapa satupun juga. Dani berjalan lesu dan masih memikirkan semua kejadian yang dia alami di kebun tadi. Apakah ini sebuah firasat buruk dan dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Tetaplah di Miracle.
Dan lihat buktinya kan bagus-bagus kan. Loh, emangnya kenapa, Dek? Tadi Dani ngambil kelapa busuk-busuk. Oh, ya sudah, Bapak jangan banyak pikiran. Kalau kelapanya sudah busuk, ya busuk saja. Ayo istirahat dulu, ayo Pak, istirahat dulu Pak. Ayo, Pak, istirahat dulu, diminum airnya. Ayo, minum dulu ayo. Diminum ya, Dek. Ya. Saya kasihan melihat suami saya kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan hasil dari kebun. Saya coba untuk menyemangatinya agar dia selalu sabar. Bu, gempa Bu. Gak ada, Pak. Mungkin itu perasaan Bapak aja kali. Benar Bu, ini gempa Bu. Oh iya ya, Pak. Gempa ya, Pak. Gempa, gempa. Di saat kami mau beristirahat, tiba-tiba kami merasakan rumah kami bergetar hebat. Dan kami bergegas langsung keluar rumah. Ayo cepat, Pak. Dani dan Ina yang berlari keluar rumah langsung memukul kentongan untuk memperingatkan para warga supaya waspada. Ina dan Dani sampai di rumah Yakob dan langsung mengetuk pintu rumahnya. Tak lama Yakob keluar dengan Teresia istrinya. Dani menjelaskan soal gempa yang baru saja terjadi. Namun Yakob bilang kalau dia mendengar di radio dan kalau tsunami tidak akan terjadi. Tapi Ina bersikeras supaya mereka segera mengungsi ke bukit. Akhirnya Yakob setuju dan membantu Dani mengajak para warga yang lain. Barusan kita sudah merasakan gempa. Lebih baik sekarang kita lari ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Dani, Ina, dan para tetangga di dusunnya mulai mengungsi ke arah perbukitan yang lebih tinggi. Biar saya sama istri menyusul ke Tiba-tiba Dani ingin kembali ke rumah karena ada barang yang mereka tinggal di sana. sana. Barang sangat penting bagi saya. Akhirnya Ina dan Dani pun kembali ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan mendekati ke dusunnya, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang sangat kencang dari arah pesisir. Mereka juga melihat bayangan berwarna putih mulai mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah gelombang pasang air laut yang langsung menghempaskan tubuh mereka berdua. Tubuh Dani dan Ina terus diombang-ambingkan gelombang pasang air laut dan arus tsunami. Terus membawa mereka menjauh dari rumah. Ina yang masih setengah sadar berteriak memanggil suaminya yang terus memegang tangan Ina agar tidak terpisah. Mulut Ina tidak henti-hentinya mengucapkan doa agar bisa selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Akhirnya Ina pun pingsan karena lemah yang teramat sangat dan tubuhnya masih dipegang kuat oleh Dani suaminya. Dani melihat ada pelepah pohon kelapa di sampingnya. Dengan berpikir cepat, akhirnya Dani segera menggapai pelepah tersebut dan mengikatkan tubuh istrinya yang sudah pingsan di batang pohon kelapa. Sementara Dani terus memeluk istrinya di balik batang pohon kelapa tersebut agar tidak terseret arus tsunami. Yakob. Teresia.
Saya senang warga yang lain pun ikut selamat karena berhasil naik ke atas bukit. Tumpukan sampah di pinggiran aliran sungai jika musim penghujan datang pasti menyebabkan banjir di sekitar aliran sungai tersebut dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Cipete, Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 21:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dian dan Eka adalah salah satu korban dari peristiwa banjir di Jakarta. Namun keajaiban menyelamatkan mereka. Keajaiban seperti apakah yang mampu menyelamatkan Dian? Kita ikuti kisahnya. Oke. Nih Kak. Maaf. Kira-kira Ayah udah berangkat belum, Dek? Udah Kak, tadi. Gimana dong? Kan SIM kakak dibuatin masih Ayah. Kira-kira udah jadi belum ya? Nggak tahu tuh Kak. Tadi mungkin dititipin ke ibu dulu, tapi Ade juga nggak tahu deh. Ya, mudah-mudahan. Yan, Iya, Bu. sini dulu sebentar. Iya. Ya, Bu, ada apa? Ini SIM dari ayah buat kamu. Oh ya, Bu. Makasih, Ibu. Sekarang dia udah punya SIM. Alhamdulillah. Sekarang dia udah punya SIM, Bu. Iya, mulai hari ini kamu bisa bawa motor sendiri, tapi kamu tetap mesti hati-hati ya. Iya, Bu. Ada apa, Kak? SIM kakak udah jadi, Dek. Udah jadi ya Kak, alhamdulillah. Kakak udah punya SIM. Ya udah cepet kamu sana kuliah, nanti kesiangan loh. Udah. Ya udah cepet. Saya dan Eka berbeda 1 tahun. Namun, kita belajar dalam satu kampus yang sama. Saya selalu membantu Eka, baik dalam hal pelajaran maupun dalam hal yang lain. Kita selalu kompak dan tidak pernah bertengkar. Pagi itu Dian sangat senang karena itu adalah hari pertama Dian bisa membawa sepeda motor ke kampus. Ya, hati-hati Karena jalan ya, memang baru betul. kali ini Dian memiliki SIM. Ibunya menasihati agar Dian dan Eka berhati-hati di jalan menuju ke kampusnya. Assalamualaikum. Jalan ya. Ya, Ibu. Saya kasihan melihat Eka terjatuh. Karena saya mengerem motor mendadak. Karena ada kucing yang melintas di depan sepeda motor saya. Adek, kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit? Jangan khawatir, Kak. Udah, Kak. Biar coba Kakak lihat. Kakak jangan khawatir.
Ini semua gara-gara kakak. Kamu bisa jatuh gini gara-gara kakak. Kak, kakak jangan khawatir. Kak, Ade pasti akan membalas kebaikan kakak suatu hari nanti. Walaupun Eka harus mengorbankan nyawa Eka sendiri. Dia menjadi bingung dengan semua kejadian yang dia alami pagi ini. Mulai dari kucing yang hampir dia tabrak, sampai omongan Eka adiknya yang membuatnya tersentak kaget. Dia tak mampu membohongi diri dan hatinya yang merasa was-was dan bertanya-tanya. Pertanda apa ini? Apakah ini sebuah firasat buruk? Akan terjadinya musibah yang lain? Tetaplah di Miracle. Walaupun pada malam itu hujan, saya terus melaju dengan motor saya supaya bisa cepat sampai di rumah. Aduh dek, di depan banjir. Dian menghentikan sepeda motornya karena jalan di depan mereka sudah terendam banjir. Eka, adik Dian, memberikan usul agar Dian mengikuti pengendara lain menenteng sepeda motor melewati terowongan agar lebih cepat sampai di rumah. Dian pun setuju dan menuruti usulan Eka, adiknya. Kalau gitu kita lewat terowongan saja. Yuk kita nenteng motor kita. Ayo. Ayo dek. Aduh dek, kakak capek banget. Kita istirahat dulu saja ya. Jangan kak, kalau kita istirahat dulu. Setelah beberapa meter Dian dan Eka menuntun motornya, tiba-tiba saja Dian mulai kelelahan dan ingin beristirahat. Eka mengusulkan agar Dian naik di atas motor dan dia yang akan mendorong motornya. Ya sudah, kalau gitu kakak naik ya. Ayo kak. Tiba-tiba saja kaki Eka terperosok ke dalam lubang di pinggir jalan karena tidak melihat ada lubang. Eka pun langsung masuk ke dalam lubang yang sudah dipenuhi oleh air banjir tersebut. Dian yang melihat kejadian itu langsung kaget. Akhirnya, Dian menyusul Eka untuk menolong adiknya yang terbawa arus. Dian dan Eka terus terbawa arus air menuju ke sungai. Dian yang panik dan banyak bergerak karena beberapa kali tenggelam, akhirnya pingsan. Tiba-tiba Eka melihat ada batang pohon pisang yang melintang. Eka pun langsung membawa tubuh Dian untuk disangkutkan pada batang pisang tersebut agar tidak tenggelam.
maha kuasa dan maha mengetahui. Jika ia berkehendak salah satu hambanya untuk melanjutkan hidupnya, tak ada yang mustahil baginya. Tuhan akan memberikan kesempatan untuk mereka melanjutkan hidupnya. Maka selalulah bersyukur jika kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan kasih sayangnya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program dan yakinlah bahwa miracle itu ada.